Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, senam tengklung. Beberapa video yang sering saya unggah pada channel YouTube saya yang gerakannya hampir rata-rata adalah sama, namun kali ini saya tambahkan dengan narasi. Pada poin video ini sebenarnya saya ingin berbagi pengalaman, terutama kita tujukan pada teman-teman yang usia lanjut seperti saya sekarang ini. Sampai hari ini sudah 59 tahun, jadi lagi 1 tahun sudah mencapai 60 tahun. Nah, syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sampai saat ini seumuran 59 tahun masih dapat melakukan suatu aktivitas berolahraga walaupun hanya dengan waktu yang singkat, termasuk juga gerak-gerakan hanya di tempat. Poin berbagi pengalaman ini sebenarnya gerakan-gerakan secara basic dia merupakan gerakan tengklung atau gerakan silat, terutama pada posisi jangkar. Salah satu jangkar 90 derajat, satu kaki dalam posisi lurus, ditambah dengan beberapa pakem gerakan tangan. Dia merupakan suatu kombinasi pencaksilat yang saya geluti dari kecil sampai seumur ini adalah bakti negara. Akan tetapi terjadinya kombinasi antara gerakan pelan untuk melakukan olahan tangan baik ke depan, ke kanan, ke samping, dan juga pada saat melakukan gerakan pelan ditambah dengan beberapa gerakan cepat. Ini merupakan semua ide suatu kombinasi, dimana saya berpikiran ketika di usia-usia lanjut akan melakukan suatu gerakan olahraga, menggerakkan tubuh-tubuh kita, terutama adalah otot-otot di usia sudah lanjut. Diperlukan suatu motivasi diri atau keinginan untuk melakukan gerakan yang namanya olahraga. Beberapa teman yang kita ajak diskusi kebanyakan agak bingung untuk melakukan gerakan apa yang cocok di usia-usia lanjut, termasuk juga agar tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Video-video saya tayangkan kebanyakan gerakannya hampir sama, hanya bedanya ada beberapa gerakan pelan saya kombinasikan dengan beberapa gerakan agak sedang ataupun gerakan maksimal atau cepat. Pada prinsip olahraga senam tengklung seperti yang saya bawakan merupakan suatu kombinasi ide yang saya ciptakan, adalah hanya menggugah pada teman-teman ketika apa yang saya narasikan di depan sulit untuk melakukan gerakan olahraga. Nah, kalau benar-benar kita simak video-video yang saya telah tayangkan, gerakan seperti ini hanya dilakukan di area tempat yang agak sempit, artinya tidak memerlukan areal yang luas. Akan tetapi yang menjadi realita pada saat menggerakkan tubuh kita, yang tentunya dia didukung oleh otot-otot tersebut, baik otot pinggang, pinggul, bahu, lengan, tumit, serta yang lainnya. Contohnya dikala melakukan gerakan dengan posisi jangkar, salah satu kaki kita bentuk 90 derajat di depan dan salah satu kaki lagi kita bentuk lurus. Nah, melakukan gerakan tersebut kalau dipraktekkan ya cukup lumayan, karena otot-otot pada paha, pada pinggang, pinggul itu akan menjadi satu kesatuan gerak yang harus terkombinasi atau dengan konsistennya melakukan gerakan tersebut, sehingga antara otot satu dengan otot yang lainnya akan menjadi lebih elastis. Ditambah dengan kombinasi gerakan tangan yang kita padukan, baik itu salah satu tangan kita julurkan ke depan ataupun salah satu tangan kita julurkan ke belakang, atau juga
kedua tangan kita sama-sama gerakkan sesuai dengan porsi atau keinginan ide di saat melakukan senam tersebut. Nah, dengan demikian, kalau dapat kita simpulkan sebagai awal, melakukan pelatihan otot melalui gerakan jangkar ditambah dengan kombinasi beberapa tangan kita gerakkan, apalagi diiringi dengan musik-musik seperti kali ini sambil musik gamelan Bali yang rupa-rupanya identik atau sesuai dengan irama senam yang kita coba bawakan. Hal tersebut menjadi suatu kombinasi, menjadi semangat atau motivasi diri kita pada saat melakukan pelatihan senam seperti yang saya peragakan ini. Kalau saja kita dengan sengaja di usia lanjut ini untuk berpikir melakukan gerakan olahraga, apalagi dengan fokus gerakan memasang jangkar, termasuk juga menggerakkan tangan kita melalui suatu gerakan yang namanya senam, ya kebanyakan ini yang saya maksud ada sifat malas atau bingung, mungkin gerakannya terlalu ringan, atau sifat malas tersebut yang akan mendominasi pikiran kita lebih banyak sehingga akhirnya kita tidak bergerak. Nah, dengan teknik menari, melakukan gerakan jangkar, walaupun itu kita praktekkan ya cukup lumayan, pegangan ataupun otot pada pinggang, pinggul, terutama paha, dan paling penting lagi adalah otot pada lutut, itu akan menjadi pegal. Nah, hal ini harus dipaksakan sedikit untuk membuat kebiasaan atau otot tersebut akan menjadi elastisitas. Kali ini pada peragaan, setelah saya menggunakan pakaian hitam-hitam tadi, saya coba untuk membuka pakaian, artinya ingin memperlihatkan bahwasanya dengan durasi waktu yang cukup singkat, kurang lebih tadi saya ukur 6 menit, tubuh ataupun badan di tangan lengan itu sudah mulai cukup panas. Nah, dengan terus konsistennya panas tubuh terkombinasi karena gerakan otot napas, pada akhirnya cukup berkeringat. Panjang durasi video yang saya bawakan lakukan kali ini kurang lebih 10 menitan dengan jeda sebentar. Setelah itu kita kembali melakukan satu gerakan. Pada peragaan sekarang ini juga sering saya menampilkan berbagi pengalaman, yaitu gerakan terobosan, dimana pada narasi-narasi sebelumnya juga sudah banyak saya coba membawa narasikan apa itu terobosan menurut versi teknik saya. Terobosan itu merupakan suatu penaruhan tenaga secepatnya baik pada tangan kanan ataupun tangan kiri. Setelah itu dilakukan olahan. Nah, teknik untuk mengolah tenaga ketika sudah terkumpul pada tangan baik kanan dan kiri ditambah dengan gerakan ditopang jangkar kanan, jangkar kiri, ada yang berposisi lurus, ada yang berposisi 90 derajat, serta dikombinasikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini akan membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Nah, sekarang juga terobosan dapat dilakukan atau bisa dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, jongkok, ataupun dengan posisi yang lainnya. Menarik napas sebentar saja dari bawah pesertaan, sebentar juga di dada. Selanjutnya dikombinasikan dengan gerakan sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat melakukan olahraga. Terobosan menahan napas sebentar saja di dada, selanjutnya dikeluarkan dengan menjulurkan tangan. Ketika salah satu tangan kita sudah hembuskan napas, katakanlah contoh menjulurkan tangan kanan secara pelan-lahan, kita tahan, sekarang tangan kiri. Sebaliknya, setelah tangan lurus secepat itu juga kita memberikan tenaga pada tangan kanan dan akhirnya lakukan olahan bergerak, atau juga bersama-sama kita tempatkan tenaga baik di tangan kanan, tangan kiri. Selanjutnya sekali lagi dilakukan olahan. Maka
kapan harus mengembuskan napas, kapan menahan napas sesuai dengan keinginan kita. Kecepatan mengembuskan napas dan juga menarik napas kemampuan kita di saat melakukan pelatihan. Nah, dengan demikian pada akhirnya dengan durasi waktu 10 menitan sudah cukup membuat suhu tubuh di sel-sel lanjut ini berkeringat. Nah, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi minta maaf, mungkin tayangan video ini secara tayangan kurang bagus karena ini dilakukan melalui HP, dan tujuan penayangan beberapa gerakan tersebut hanya berbagi pengalaman untuk melakukan agar kita mempunyai ide ataupun gerak-gerakan apa yang cocok atau pantas dilakukan di umur-umur sudah lanjut. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.